13.40 ya. Barangkali bisa segera kita mulai saja ya. Ini kami sebenarnya akan dibuka oleh Pak WR4 ya. Namun ada berita juga ya di grup pimpinan ya, terutama dari suami Bu Gunani ya, Bapak Ibu ya, di Pak WR4 mohon izin, memang sedianya akan dibuka oleh Pak WR4. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami akan memulai rapat sosialisasi ya, terkait dengan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana ITS tahun anggaran 2022. Nah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati pimpinan ITS ya, baik dari kawan-kawan kolega di dekan, kepala departemen, ya, kemudian Bapak Ibu direktur ya, di kepala kantor ya, maupun biro ya. Pada sesi kali ini kita akan menyampaikan ya beberapa informasi yang awalnya adalah berkaitan dengan perkembangan yang di nasional, tapi nanti juga kita akan lebih detailkan dengan kondisi yang ada di ITS, Bapak Ibu. Dan yang kedua nanti kami akan tuji, apa sing berebut sing teko kono ya. Kita pindah ya. Thank tembus. Jangan level sinyalnya. Mbak Restu bisa dibantu? Mbak Restu bisa dibantu yang bocor-bocor. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai sosialisasi untuk proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat ya dana ITS 2022, kita akan mencoba menyampaikan ya beberapa informasi terkini terkait pendanaan yang ada di nasional ya, dan tentunya kondisi-kondisi ITS sehingga ada sedikit realokasi anggaran khususnya di penelitian maupun pengabdian pada masyarakat dana ITS ya tahun 2022. Nah, ini kami juga sampaikan terima kasih kepada Kasubdit kami di DRPM Pak Jailani dan Pak Agung. Barangkali nanti perlu kami kenalkan ya. Sebelumnya memang saya adalah Kasubdit Riset dan Publikasi Ilmiah ya. Dan di tahun ini kami ditugaskan oleh Pak Rektor untuk menjadi direktur ya di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ya. Adapun Pak Agung yang sebelumnya di Kasubdit ya, sebelumnya di Kepala Pusat Penelitian ya Teknologi Nano ya, ini sekarang menjabat di Kasubdit Riset dan Publikasi Ilmiah. Nah, nanti pada kesempatan ini akan kami informasikan perkembangan terkait di kondisi di nasional maupun ITS. Kemudian nanti panduan akan dipandu oleh Pak Agung ya, dan juga nanti dilanjutkan oleh Pak Jailani ya. Tentunya dalam 2 hari terakhir ini kita mendapatkan berita duka ya Bapak Ibu ya. Guru-guru kita, kolega kita ya, sahabat kita ini ada yang di ITS ada yang meninggal ya. Ya Pak Hanafi ya, Pak Hanafi ini guru kita ya, senior kalau di Teknik Kimia ini angkatan pertama. Kemudian Pak Sudiartono dan juga Pak Supani yang baru saja informasinya ya menyebar di lingkungan ITS. Ya, kita doakan semoga Bapak-bapak ya, Pak Hanafi, Pak Sudiartono maupun Pak Supani
mendapatkan tempat yang terbaik ya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah juga mengampuni beliau dan menerima semua amal ibadahnya. Saya kira ini ternyata kondisi COVID ini juga pandemi juga masih berjalan ya. Kami mendoakan semoga kawan-kawan ya, baik kolega maupun keluarga, Bapak Ibu ya, yang sekiranya sekarang dalam masa isoman juga segera sehat kembali ya, dan bisa beraktivitas bagaimana biasanya ya. Bapak Ibu mohon izin, ini kami ada informasi terkini untuk penelitian nasional ya, penelitian nasional khususnya dari ITS, ini sudah ada 110 judul penelitian lanjutan yang didanai untuk tahun 2022 ya. Dan di sini ada rekapitulasinya beberapa skema. Jika kita evaluasi memang banyak sekali terkonsentrasi di penelitian dasar ya, maupun di penelitian terapan, baik yang sifatnya kompetitif nasional maupun desentralisasi. Dan tentunya yang lain juga ada skema-skema yang bersifat penugasan, Bapak Ibu. Tapi dominan memang semua terkonsentrasi di penelitian dasar dan terapan, ya, baik itu kompetitif maupun desentralisasi. Ya. Dan kemarin di bulan Februari ya, ini kita juga menerima penerimaan proposal ya, baik penelitian maupun pengabdian pada masyarakat ya, dengan dana BOPTN Kemendikbudristek ya. Yang menarik di sini memang animo dosen-dosen kita, kolega ini meningkat dengan signifikan ya. Di sisi penelitian ya, baik dari vokasi maupun akademik, totalnya ini di penelitian meningkat ya 2,7 kali dibanding tahun 2021, dan Apmas 3 kali peningkatannya. Dan perlu kami sampaikan ya Bapak Ibu, ini kira-kira, tapi ini memang tentatif ya, anggaran kita di nasional ini memang sepertinya akan turun Bapak Ibu. Total ini akan ada 575 miliar ya, memang ini tentatif ya Bapak Ibu ya. Dan memang anggaran ini akan infonya ya, penurunan dampak ini karena ada realokasi anggaran yang dialokasikan ke matching fund ke DRK Bapak Ibu ya. Jadi lumayan ya penurunannya ya. Jadi alokasi anggaran ke matching fund ke DRK. Sehingga untuk mempertahankan setidaknya minimal sama ya dengan target-target yang ditetapkan, maka berbagai skema ya, terutama di anggarannya perlu kita optimalkan kembali Bapak Ibu. Ya, di sini nanti di dana penelitian ya, dana penelitian nanti akan direalokasi pada penelitian-penelitian yang sifatnya berkolaborasi dengan pihak eksternal ya. Kita tahu nama-nama skema tentunya di tahun 2022 tidak berubah Bapak Ibu ya, masih sama. Hanya saja anggaran ini kita akan fokuskan lebih ke sifatnya kolaborasi dengan eksternal. Misalkan kemitraan ya, ini dengan luar negeri ya. Kemudian PPK ini dengan PTNBH, Pakerti ini dengan PTN maupun PTS. Ya. Nah ini harapannya memang anggaran 50 juta ini bisa mendapatkan 2 publikasi luaran ya. Satu dari ITS dan satunya adalah dari mitra ya. Dan tentunya Bapak Ibu kita juga perlu mendukung ya kegiatan dari MPKM Riset. Di sisi lain memang kita juga akan mengoptimalkan ya, tapi tidak di semua skema, khususnya hanya di skema keilmuan Bapak Ibu, penelitian skema keilmuan. Di sana nanti akan kita diskusi ya, nanti tergantung luaran yang akan dijanjikan ya, apakah itu Q2 maupun Q3 maupun Q4 ya. Jadi misalkan nanti dosen mengajukan dengan anggaran 30 juta, maka itu adalah Q4. Misalkan dia menargetkan Q3, maka di situ adalah 40 juta dan seterusnya. Ini ada sampai dengan Q2 Bapak Ibu. Dan tentunya kita juga ingin mengoptimalkan ya luaran yang ada di unit kerja ya, baik yang dari departemen, fakultas maupun unit kerja lainnya. Ya juga ini ada optimalkan ya dari luarannya ya. Kalau tahun kemarin memang kita anggarkan selalu di 50 juta per judulnya ya. Namun demikian kita juga perlu ya, nanti akan saya sampaikan ya latar belakang yang menjadi
dasar alokasi dana penelitian ini. Adapun secara kualitas Bapak Ibu dan kuantitas ya, publikasi jurnal dan proceeding kita ini sudah bagus ya, mulai mendekati hampir sama ya perbandingannya. Dan yang menarik di sini bahwa jumlah publikasi jurnal ya dalam bentuk jurnal khususnya yang di kuartil 1 dan Q2 ya dibanding dengan jumlah jurnal total kita ini semakin meningkat ya. Bahkan saat ini sudah di rasio 0,69. Jadi publikasi di ITS ini mulai tahun 2020 ini sudah mulai beralih ya pada kualitas Bapak Ibu. Jadi ke Q1 dan Q2 ya rasionya di 2021 kemarin itu hampir 70% ya. Itu adalah publikasi Q1 dan Q2. Nah, ini adalah kita juga ingin memiliki tanggung jawab Bapak Ibu bahwa di direktorat kami di RPM ini juga mendapatkan mandat ya dari bidang 1 untuk membantu beberapa kegiatan MPKM ya. Nah, di MPKM ini ada 3 kegiatan yang ada di RPM, proyek kemanusiaan, kemudian membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik ya. 2 diantaranya ini adalah di bawah koordinasi Pak Lalu Jailani ya, luar biasa. Kemudian di MPKM Riset nanti akan dibawa koordinasi oleh Pak Agung Kurniawan ya. Dan ini adalah beberapa indikator kinerja utama ya, khususnya yang berada di bawah koordinasi di RPM ya. Tentunya tidak jauh dari publikasi Bapak Ibu. Tentunya juga sekarang adalah bagaimana mengoptimalkan hilirisasi dari produk penelitian ya. Ini adalah publikasi, kemudian sitasi, H-index ya. Jadi beberapa program yang ada di tempat kami ini memang harapannya adalah dapat meningkatkan jumlah publikasi, kualitasnya, sitasi maupun H-index ya. Ya, termasuk di sini adalah penelitian publikasi bersama, co-authorship ini Bapak Ibu ya. Sehingga pada skema kemitraan itu nanti kita akan optimalkan bahwa mitranya adalah mitra luar negeri. Tidak lain karena memang kita juga ingin menggenjot ya publikasi bersama dengan mitra internasional. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah, ini beberapa rencana program di DRPM tahun 2022 ya. Nah, ini perlu kami sampaikan. Tentunya yang pertama adalah secara garis besar melanjutkan program 2021 dan meningkatkan budaya kolaborasi, sinergi bilateral dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini kalau yang sudah rutin ini adalah penelitian Kemendikbud ya. Anggaran BPTNBA ini dana ITS ya, nanti di kawan-kawan juga kita akan encourage untuk penelitian LPDP, Kedereka, PRN ya, maupun kerjasama lainnya yang sifatnya non PNBP pendanaannya. Insentif publikasi ini kemarin alhamdulillah sudah masuk datanya ya, insentif publikasi dan saat ini sedang direview oleh staf kami ya. Kemudian ini juga akan kita lanjutkan ya, insentif peningkatan H-index dalam arti tadi sitasi dan seterusnya, dan dampak ke H-index karena H-index ini juga termasuk di dalam penilaian ya. Kemudian insentif pengelola jurnal, alhamdulillah ya sekarang banyak sekali jurnal-jurnal di ITS ini Bapak Ibu yang semula dalam mati suri sekarang sudah mulai aktif dan terakreditasi kembali. Di tahun 2022 Bapak Ibu ini upgrading tugas akhir akan tetap dijalankan ya. Sebagai informasi setelah ini nanti insentif untuk upgrade tugas akhir di tahun 2021 akan kita cairkan ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya yang kemarin LKMR ya, latihan kepemimpinan dan manajemen riset juga kita akan lanjutkan fasilitator ya. Bantuan penyelenggaraan seminar internasional ini juga kita akan anggarkan karena kita juga melihat ternyata publikasi kita juga masih membutuhkan ya dari sisi kuantitas ya. Ternyata proceeding juga perlu ya. Kemudian di sisi pengembangan SDM, nah ini mungkin nanti kita ini masih perencanaan ya, semoga nanti di waktu sebentar lagi dapat kita konfirmasi ya. Di antaranya di sini adalah akreditasi jurnal ITS ya, khususnya yang di bawah koordinasi pusat publikasi ilmiah ya. Kita memiliki target bahwa jurnal-jurnal yang ada di ITS ini ada yang akan indekskan ke Scopus ya. Kemudian juga ada sertifikasi lab-based education ya, sertifikasi lab-based education ya. Kemudian kerjasama publisher untuk jurnal ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Barangkali nanti kita bisa mendiskusikan pengadaan Grammarly Bapak Ibu, Grammarly.
di direktorat kami di RPM, kawan-kawan pusat ini setelah memiliki akses lisensi Grammarly ya. Nah, akan sangat masif ya, karena kita juga melihat manfaatnya dalam menulis maupun menyiapkan publikasi ya, terutama yang jurnal internasional, ini sangat membantu. Barangkali kalau departemen ini juga berpartisipasi, kita akan senang sekali ya. Bahkan itu nanti misalkan istilah pindah paku tidak masalah, akan kami coba koordinasikan ya, sehingga departemen-departemen ini dapat meningkatkan publikasinya melalui Grammarly seperti itu Bapak Ibu. Nah, rencana kita juga akan meng-hire postdoktoral Bapak Ibu. Yang ini pun tidak hanya dibiayai oleh DRPM, tapi departemen-departemen itu juga dapat ya membiayai secara mandiri postdoktoralnya. Kemudian di sini juga ada Publish Supercamp, ini nanti penulis-penulis yang yang produktif akan kita undang nanti ya, dan itu tentunya dalam rangka nanti menulis jurnal ya. Dan di sini ada melanjutkan transformasi digital, ini kita ada rencana kita sudah ada beberapa SIM yang sudah kita selesaikan. Barangkali yang berikutnya ini adalah SIM aset yang perlu kita launching ya, karena di situ ada pencatatan aset penelitian ya khususnya ya. Di sini nanti di apresiasi karya Sivitas ITS ini ada galeri riset yang kemarin sudah kita launching di tahun 2021, dan ini akan ada penyempurnaan kembali tahap 2 termasuk nanti pengisian objeknya. Nah, kita juga mengharapkan di tiap departemen itu juga berpartisipasi pada produk-produk unggulan ya yang dapat dipamerkan di galeri riset ini. Jadi masing-masing departemen juga dapat berpartisipasi di sana. Kemudian ada kegiatan-kegiatan soft launching produk flagship ya maupun kolaborasi pusat ITS. Dan saat ini kita juga sedang melakukan updating website, video profil, seterusnya Bapak Ibu. Nah, di sini ini adalah flagship untuk penelitian maupun APMAS ya 2022. Jadi tidak hanya di penelitian, APMAS juga memiliki flagship ya di tahun 2022 ya. Penelitian nanti ada spatial lighting ya, ini kita ada kerjasama dengan Panasonic Bapak Ibu ya. Kemudian ada power grid, ini maksudnya smart grid ya. Ini di kegiatan pengabdian masyarakat, tangan palsu, 1000 tangan palsu, 1000 jamban sehat maupun 1000 desain kemasan Bapak Ibu. Nah, ini strategi kalau kita lebih detailkan ya, peningkatan publikasi dan citasinya. Ya, tadi ada realokasi anggaran khususnya untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kolaborasi ya. Ya, ini jadi satu anggaran kita harapkan dapat memberikan 2 luaran, satu dari ITS dan satunya adalah dari mitra. Ya. Kemudian distribusi anggaran, tenaga SDM tadi ada postdoktoral ya, postdoktoral. Postdoktoral ini kita ada penempatan di pusat-pusat ya, dan tentunya nanti melalui Bapak Ibu juga bisa membiayainya. Nah, ini nanti kita coba usulkan SBI-nya Bapak Ibu ke ITS. Jadi nanti Bapak Ibu di departemen ya, misalkan membutuhkan tenaga postdoktoral ya bisa meng-hire sendiri gitu ya, secara mandiri. Ya. Publish Supercamp yang kita sebutkan tadi ya. Nah, ini nanti ini barangkali juga kita membutuhkan masukan ya dari Bapak Ibu. Ini ada beberapa hasil pekerjaan proyek atau konsultan ya di KPU maupun ITS Tekno dan seterusnya ya. Nah, ini nanti bisa dikonversi ya menjadi suatu publikasi. Ini juga lumbung-lumbung publikasi Bapak Ibu ya. Dan saya kira ini kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan ya. Ini yang mungkin baru Bapak Ibu, Research Information Management System ya. Ini kalau berlangganan dengan Elsevier itu namanya Pure Bapak Ibu. Di situ nanti ada semacam database peneliti di sana ya. Dan itu langsung connect terhadap Scopus dan Elsevier tadi Bapak Ibu. Nah, saya kira juga ITS ini juga bisa membuat semacam itu, tapi ini akan kita detailkan nanti apakah kita menggunakan lisensi saja atau membuat sendiri ya. Ini yang dibawa koordinasi Pak Jailani ya, luar biasa. Jadi di sini ada flagship APMAS, kemudian ada beberapa fokus untuk SDG, pengembangan SDG. Nah, kemudian KKN tema prioritas, di sini ada desa digital ya, sehingga internet dapat masuk di pelosok ya. Kemudian ada rencana hilirisasi produk TTG ya, melalui jaringan BUMDes di Jawa Timur ya.
Ini yang kami maksudkan untuk flagship 2022 ya. Intelligent Special Lighting ya, dalam rangka untuk substitusi impor maupun peningkatan TKDN Bapak Ibu. Ya. Ini yang kedua, flagshipnya adalah berkaitan dengan Intelligent Power Grid. Ya, ini ada semacam smart grid yang kita coba bangun di ITS dengan berbagai sumber pembangkit. Ya, misalkan ini dari biofuel, biomass maupun dari solar cell ya di sini. Nah, di sini nanti ada suatu sistem ya secara intelijen, secara pintar itu dapat mengontrol maupun mengatur pembebanan ya. Nah, ini nanti bentar lagi mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Agung ya. Namun di sini ada beberapa informasi ya. Ini adalah beberapa kontributor kita di luar negeri Bapak Ibu ya, bekerjasama dengan berbagai kampus di luar negeri. Tentunya tadi adalah co-authorship ya Bapak Ibu ya. Dan barangkali nanti ini juga bisa dilihat ya database-nya ya. Publikasi ITS panjang masa ya di 20 kontributor perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri maupun dalam perbedaan negara, nanti bisa dicek ya. Nah, ini harapannya dapat menginisiasi tadi kerjasama maupun joint riset dengan mitra-mitra di luar negeri maupun di dalam negeri Bapak Ibu ya. Sebagai contoh ini adalah konsorsium-konsorsium yang ada di ITS ya, kita sudah kemarin koordinasi dengan para koordinatornya Bapak Ibu ya. Ya misalkan ada Asia Uninet dengan Prof Damantio ya, Komsat ini dengan Bu Sri Fatma ya, GCRF ini dengan Prof Ikap ya, IMRC ini Bu Siti Sulaika, ini GU8 Pak Hatta ya Bapak Ibu. Nah, satu ini kita kenalkan ada Pak Tarsis dari material ya, STIJ Cekir ini dengan Bu Warma ya, salah satu kampus lead di tempat kami ya. Ini untuk di dalam negeri ya. Memang saat ini ada di UNER yang paling tinggi ya. Ini ada citasi publikasi kita. Jadi kalau kita lihat ini citasinya ini perlu kita tingkatkan ya, grafik peningkatannya Bapak Ibu. Tentunya tadi dalam kapasitas beberapa realokasi anggaran tadi. Publikasi di ITS memang produktif ya kalau dibanding dengan jumlah ya, tapi dibanding dengan jumlah dosen. Tapi kalau di head to head dengan jumlah dosen memang kita masih kalah Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari produktivitas kita bagus ya. Namun sangat terbuka lebar ya pengembangannya di ITS ini karena H-index kita ini rata-rata masih di 3 Bapak Ibu. Ya, H-index dosen kita ini masih di 3 dan ini tentunya masih bisa ditingkatkan ya. Kita bayangkan bahwa nanti tidak hanya kualitas tapi kuantitas kita ya, khususnya publikasi jurnal internasional ini naik ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kita ingin sampaikan Bapak Ibu. Biru ini adalah data-data jurnal ya Bapak Ibu. Jurnal ya. Jadi sebenarnya tiap tahun kita ini naik jurnalnya ya, naik ya. Tapi memang dan ini kenaikannya tidak terlalu signifikan ya. Ini 2019 ya, kemudian ada COVID ya. Ya, ini ada peningkatan sekitar 40-an ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada sisi lain yang bisa dilihat di sini adalah untuk rasio Q1 dan Q2-nya ini berada di angka 0,9. Jadi 500 di sini, ini 70% ini didominasi oleh Q1 dan Q2 ya. Nah, di sini ada penurunan ya dalam hal adalah publikasi proceeding Bapak Ibu. Sehingga kita tetap mempertahankan program kerja yang berkaitan dengan bantuan penyelenggaraan seminar internasional. Departemen-departemen silakan saja mengontak kami jika ada yang dapat kami bantu, khususnya dari sisi finansial ya, untuk penyelenggaraan seminar internasional. Saya kira nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Agung. Monggo Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Taufani. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk melanjutkan sosialisasi terkait dengan pendanaan penelitian pada tahun ini. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Taufani, ini kita melakukan untuk membuat sebuah program ini kita berdasarkan background tadi ya yang sudah disampaikan
Pak Taufani dan juga target-target ITS dan nanti kita bisa jadikan target ya, target kita untuk kemudian di breakdown menjadi sebuah program seperti itu. Nah, itu tadi juga terkait beberapa hal ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi rasio G1 dan G2 dengan dengan jurnal keseluruhan dan juga terkait dengan ini ya. Jadi itu nanti akan kita kita perdalam atau kita ada penekanan khusus di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan kerjasama luar negeri. Nah, ini tadi disinggung bahwa kita sudah akan masifkan itu, ya. Nanti mungkin bisa disiap-siap ya, Bapak Ibu sekalian, yang punya kolega atau partner ya, partner riset dengan Bapak Ibu sekalian yang dari luar negeri bisa dimasifkan. Karena ini akan difasilitasi oleh ITS, ya, akan dapat prioritas dan melalui beberapa konsorsium. Dan itu pun juga tidak terbatas konsorsium yang tadi ada ya. Jadi itu juga bisa nanti berkembang ya. Secara personal mungkin ya, nanti juga akan mendapat prioritas ya, khusus untuk kerjasama dengan kerjasama internasional tersebut. Baik, jadi ini di slide ini adalah jadwal penelitian dana ITS 2022. Di sini ada 2 batch ya, tidak semua yang di batch 1 itu nanti hampir semua skema ini keluar di batch 1, tapi tidak semua skema itu keluar di batch 2. Nanti kita tunjukkan apa saja yang keluar di batch 1 dan di batch 2 seperti itu. Nah, ini beberapa waktu ya, timeline terkait dengan unggah proposal. Ini tanggal 2 Maret mulai hari ini ya. Silakan yang sudah siap proposalnya bisa diupload mulai hari ini sampai 16 Maret. Jadi sekitar 2 minggu. Jadi 2 minggu untuk unggah proposal. Nah, persetujuan dengan 1 Maret sampai 17 dan seleksi ini 2 sampai 24, pengumuman hasil ini mungkin yang jadi ini tanggal 28 Maret. Jadi tanggal 28 Maret nanti kita ada pengumuman hasil seleksi untuk penelitian dana ITS 2022. Penandatanganan kontrak 31 Maret, jadi mulai April ini sudah masuk di masuk waktu penelitian Bapak Ibu sekalian nanti di situ. Nah, ini ada yang poin F itu, ini ada penekanan lagi ya. Jadi untuk tahun ini BKD tidak hanya di akhir tahun, tapi di tengah tahun juga sudah dinilai BKD kita gitu. Jadi ini BKD semesteran ya, semester genap ini di bulan Juli. Nah, diharapkan ini nanti di Monef ini, Monef kemajuan, laporan kemajuan dan Monef kemajuan ini nanti Bapak Ibu sudah menunjukkan hasil yang bagus terkait progres yang bagus terkait dengan riset Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi ini ya kita cukup serius ya untuk bisa jadi bahan untuk bisa lolos di BKD. Nah, terus yang akhir tahun ini ada di bulan November tanggal 2 sampai tanggal 5 dan ini untuk BKD di bulan Desember, BKD semester gasal 2022-2023. Nah, yang ini yang batch 2 ini unggah proposalnya tanggal 4 sampai 15 April. Jadi setelah hasil pengumumannya ini keluar tanggal 28 baru ini nanti ada dibuka untuk batch 2. Persetujuan dan sebagainya. Terus pengumuman hasil ini 29 April. Jadi artinya bahwa di sini Mei itu sudah mulai bekerja, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini laporan kemajuan. Nah, ini mungkin apakah ini sama ini Pak Taufani atau ini ya?
Bulan apa 13 Ya, sama, sampai Pak Agung. 30 sama ya? Sama ya, kita mengejar di timeline untuk bidang BKD-nya 3, ya. Bapak Ibu ya. Ya. Bidang 3 ini ada informasi bahwa akan ada BKD semesteran, Bapak Ibu. Ya, jadi jadwalnya itu Juli ini data juga sudah kita verifikasi semuanya ya, sehingga dapat membantu BKD Bapak Ibu semuanya. Jadi laporan kemajuan itu sudah bisa dicatat ya Bapak Ibu sebagai luaran untuk BKD itu Pak Agung. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Taufani. Jadi mepet sekali Bapak Ibu sekalian waktunya. Jadi Mei, Juni berarti 2 bulan. 2 bulan Bapak Ibu sekalian sudah harus memberikan laporan kemajuan dan monefnya. Sama akhir monef akhirnya tanggal 2 sampai tanggal 5 November. Nah, ini untuk monef ketercapaian hasil luaran di akhir ini Maret ya 2023 sebagaimana tahun lalu juga. Nah, untuk penelitian dana mandiri ini memberikan peluang kepada Bapak Ibu sekalian untuk penelitian dana mandiri, tenggat waktu pengajuan dokumen, proposal dan laporan akhir dan ketercapaian ini melalui simpal tanggal 15 November. Dan penelitian dana kerjasama ini bisa diunggah ya datanya di Google Form di tautan berikut. Oke. Yang di bawahnya itu yang B Pak Taufani belum kelihatan. Oke baik. Ya sudah ini. Yang B itu apa? Ini enggak kelihatan di sini. Ya, waktu tenggat kelengkapan dokumen ya. Oke. Ya. Itu tanggal 15 Bapak Ibu, 15 November. Jadi kita upayakan semua penelitian ya secara administratif ini bisa selesai maksimum di bulan November ya. Semuanya penelitian maupun pengabdian masyarakat selesai di akhir bulan November semuanya ya secara administratif, sehingga Desember kita bisa melakukan verifikasi baik itu untuk BKD ya, karena entry data ke Integra itu juga memakan waktu Bapak Ibu, menyiapkan SK dan seterusnya. Jadi Desember ini sudah harus clear semua itu Pak Agung. Kita harus sudah menerbitkan SK semuanya itu, SK selesai gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Taufani. Mungkin slide berikutnya. Nah, ini Bapak sekalian terkait dengan skema di tahun 2022 dan skema yang muncul di batch 1 dan batch 2. Jadi di sini skema penelitian flagship kolaborasi keilmuan dan juga ini ya penelitian kemitraan ITS ini tidak muncul di batch 2. Jadi hanya muncul di batch 1, sedangkan pengembangan institusi ITS maupun nasional bisa muncul di batch 2 seperti itu. Jadi ini terkait dengan ini termasuk ya penelitian dana departemen atau fakultas ini bisa muncul di batch 1 dan 2. Terus yang ini keterangannya 1, 2, 3, 1 ini judul khusus ya penelitian yang dikonsorsiumkan dengan paku departemen dan atau fakultas. Yang 2 ini didanai oleh DRPMM dan 3 ini didanai oleh unit kerja. Baik, untuk yang Pengmas, Apmas ya, ini ada yang batch 1, batch 2, dan yang ini batch 2, ini Apmas yang didanai oleh institusi terkait, jadi ini departemen atau fakultas, Apmas tematik. Ya. Selanjut, Pak. Nah, baik. Ini terkait dengan pendanaan Bapak Ibu sekalian dan juga luaran. Jadi yang untuk flagship ini ada 2 kategori ini ya. Jadi ini ada yang flagship untuk intelijen yang baru ya, intelijen specialized lighting dan intelijen power grid. Ini baru ya. Jadi dua topik flagship baru. Dan ini akan didanai ini 1 miliar ya untuk 5 sampai 10 subjudul masing-masing minimal 50 juta. Dan ini luarannya
Q1, Q2 dan beberapa luaran di sini ya untuk paten dan ya video dan beberapa luaran di sini ya. Terus yang juga perlu diperhatikan bahwa di sini jika subjudul tersebut minimal 100 juta, maka ini wajib melibatkan mahasiswa pasca ya. Terus yang untuk flagship yang kedua yang ya ini kelompok 2 ini adalah flagship yang sudah berjalan, yaitu iBoot dan iCard. Ini berapa luaran yang diharuskan untuk iBoot dan iCard ini juga sama ya. Ada Scopus Q1 dan beberapa ini ya terkait dengan paten dan sebagainya. Di sini bisa dilihat Bapak sekalian. Nah, cuma di sini ada perbedaan, yaitu ini dapat pendanaan 300 juta untuk 3 sampai 6 subjudul. Dan sama juga ini untuk keterlibatan mahasiswa pasca. Jadi yang di atas 100 juta ini mengharuskan adanya keterlibatan mahasiswa pasca ya. Ada mahasiswa pasca baru di situ yang terlibat di dalam penelitian yang subjudul yang lebih dari 100 juta. Ini yang terkait dengan flagship. Yang selanjutnya adalah penelitian kolaborasi pusat. Untuk pendanaan ini ada perbedaan dengan tahun lalu. Pada tahun ini pendanaannya 250 juta. Ini untuk satu topik. Jadi yang tahun lalu 2 topik, sekarang ini satu topik. Hanya saja ini jumlah subjudulnya itu ada 4 subjudul ya. Ada 4 subjudul dengan pendanaan minimal 50 juta. Jadi ini yang kemarin 3, yang tahun kemarin itu 1 judul dengan 3 subjudul. Sekarang ini satu judul besar ya, satu topik dengan subjudul ada 4 bisa menjadi 4 subjudul di sini. Nah, luaran ini 1 untuk jurnal internasional Q1 karena di sini ada melibatkan yang bernilai 100 juta ya. Terus minimal 2 artikel internasional Scopus Q2. Ya. Dan minimal 1 paten terdaftar pada produk prototipenya. Nah, ini terdapat mahasiswa baru sama ketika ada subjudul yang lebih dari 100 juta, maka di situ mewajibkan adanya mahasiswa baru pasca sarjana. Sedangkan yang di bawah itu bisa jadi opsional. Baik, next. Nah, ini yang terkait dengan penelitian keilmuan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, luaran yang ada di skema ini untuk tahun ini ya, periode ini ada beberapa opsi tergantung dari pendanaan yang Bapak Ibu ajukan gitu. Jadi ini yang untuk maksimal 50 juta ini luaran yang diharapkan minimal adalah Scopus Q2 dan 40 juta untuk Q3 dan 30 juta untuk Q4. Nah, ini yang mungkin beda dengan yang tahun lalu ya. Jadi ini ada opsional terkait dengan pendanaan, dan ini juga termasuk yang boleh atau bisa dari PUI ya. Walaupun PUI sekarang sudah di KST, tapi PUI mendapat kesempatan ya untuk skema ini. Jadi dari PUI boleh melakukan untuk submit proposal pada skema ini. Baik, ini wajib melibatkan mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bagian dari penelitian. Nah, ini juga terkait dengan 2 hari yang lalu yang disampaikan Pak Taufani tadi ya, kita gerilya untuk mengkolek sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali yang data yang sudah ada gitu ya, cuma belum terdata.
Nah, ini kita salah satunya adalah tugas akhir yang terkait dengan penelitian kolaborasi, penelitian yang ada mitranya dengan mitra dari luar ITS seperti itu. Nah, ini nanti di penelitian ini juga mohon untuk bisa kalau memungkinkan untuk dengan mitra luar, maka ini yang akan jadi TA yang bisa kita klaim di MPKM Research seperti itu. Oke, next, Pak. Nah, ini penelitian kemitraan, ada Pakerti, ini melibatkan konsorsium antar 2 perguruan tinggi, maksimumnya 50 juta ya, untuk satu artikel. Ini diharapkan nanti Q2 dan juga kita dapat co-authorship dari mitra seperti itu. Dan dari mitra kita tidak bisa memberikan atau mentarget terlalu tinggi, jadi cukup Q4 ya dari mitra nantinya. Nah, ini juga untuk Pakerti ini silahkan mencermati terkait dengan roadmap yang ada di Puslit, ya, pusat penelitian. Yang kedua ini adalah PPKI. Ya, PPKI ini konsorsium 3 PTNBH. Ya, ada dananya 100 juta untuk kita sebagai koordinator, sebagai ketua dari konsorsium tersebut, dan 50 juta kita sebagai anggota dari konsorsium 3 PTNBH tersebut. Jadi ini yang terkait dengan penelitian PPKI ini untuk konsorsium PTNBH ini, targetnya ini juga inline dengan roadmap di penelitian di Puslit ya, ininya. Terus targetnya Q1 untuk kita sebagai ketua ya, dan 2 jurnal internasional, Q4 dari pihak mitra. Sedangkan ketika kita sebagai anggota, maka targetnya adalah Q2 dan 2 jurnal internasional ya, Scopus 4 dari pihak mitra seperti ini. Ini juga mewajibkan adanya mahasiswa ya, mahasiswa tugas akhir ya, karena ini jelas-jelas nanti akan ada mitra dan ini nanti akan jadi satu luaran dari ITS ya untuk MPKM Research seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah penelitian kemitraan. Ini maksimum 50 juta ya per judul. Penelitian konsorsium ini ada 2 PT atau lembaga atau perusahaan pemerintah dari luar negeri ya, mitra ITS. Konsorsium ini tidak terbatas pada ini ya, kemarin yang sudah kita coba koordinasikan, kita koordinasi dengan beberapa konsorsium yang sudah ada di ITS ini. Nanti Bapak Ibu bisa menggandeng dari konsorsium ini supaya nanti bisa memanfaatkan mitra dari konsorsium ini untuk penelitian Bapak Ibu sekalian, dan atau di sini juga tidak terbatas pada konsorsium ini, tapi mungkin Bapak Ibu punya mitra, maka ini juga tidak menutup ya kemungkinan untuk bisa dijadikan penelitian kemitraan ini, atau mungkin buat konsorsium baru juga boleh seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan topik ini, ada roadmap penelitian di salah satu pusat penelitian atau PUI. Jadi PUI ini juga bisa ikut andil di skema penelitian kemitraan ini. Terus yang terdapat luaran 1 minimal Q2 ya, karena nilainya 50 juta, di sini disamakan dengan yang lain ya. Terus yang di sini ada co-authorship dari publikasi dari co-author untuk untuk Q4 ya, untuk mitra dari mitra. Wajib melibatkan mahasiswa ya. Jadi ini Bapak cermati bahwa ini beberapa program kita ini wajib ya melibatkan mahasiswa tugas akhir gitu atau disertasi. Ini. Baik, itu nah ini mengikuti program MPKM penelitian ya. Bagi mahasiswa sarjana diwajib itu. Nah, ya, ini jadi mahasiswa program sarjana ini yang masuk di dalam penelitian ini wajib mengikuti program MPKM penelitian. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian.
Terus yang ini juga tadi ya terkait dengan mitra kita, ya mitra kita 20 kontributor utama dalam negeri, ya ini bisa dilihat di link ini dan juga di luar negeri bisa di link ini. Nanti ini sebagai gambaran, ya gambaran misalkan Bapak Ibu belum memiliki mitra bisa di kontak atau coba untuk didekati ya, bisa supaya bisa menjadi mitra dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah penelitian dana ITS terkait dengan pengembangan institusi ITS dan nasional. Untuk pengembangan ITS ini ada 20 juta per judul ya. Pendanaan dari ITS, Paku di RPM, dan dari unit kerja pengusul masing-masing. Nah, luarannya terdapat satu berupa rekomendasi kebijakan, policy, atau kebijakan strategis atau produk teknologi sebagai instrumen kebijakan wajib ini, dan publikasi satu artikel pada seminar atau jurnal internasional Scopus Q4 pilihan. Ya, penelitian harus melibatkan mahasiswa. Ini harus melibatkan mahasiswa. Dan yang ini penelitian pengembangan institusi nasional. Ini dananya 50 juta. Terus luarannya ini ya sama dengan yang dari ITS ya sekalian, dan mewajibkan mahasiswa juga untuk terlibat di sini. Nah, yang selanjutnya ini adalah dana departemen atau institusi, dalam hal ini fakultas. Nah, ini ada tiga pilihan ya, sama seperti yang kemitraan tadi, ada 3 pilihan, 50, 40, dan 30 juta, masing-masing ada konsekuensinya Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang Q2 untuk 50 juta, Q3 dan Q4 untuk 30 juta. Terus terdapat satu luar minimal pada proceeding seminar internasional Scopus, minimal satu artikel jurnal internasional. Q4 ini. Nah, mungkin ini ada ini Pak Taufan, ini mungkin ya belum diupdate ini ya, yang poin satunya ini. Ini kan sebenarnya kan sudah masuk di sini kan luaran wajibnya. Ya Pak Gun, silakan. Iya, baik. Terus yang ini Bapak Ibu sekalian yang dipakai ya di yang di sini. Penelitian harus mewajibkan adanya keterlibatan mahasiswa. Nah, yang terakhir ini penelitian tendik ya, ini ada 20 juta. Ini tahun lalu 20 ya. Sekarang 25 juta per judul penelitian. Terdapat satu luaran rekomendasi kebijakan atau policy brief atau kebijakan strategis, dan publikasi satu artikel proceeding seminar atau jurnal nasional atau internasional Scopus minimal Q4. Ini pilihan untuk teman-teman tendik di sini. Nah, ini yang STAR ini penelitian yang melibatkan mahasiswa sarjana yang menyelesaikan tugas akhir dan mitra dengan pihak eksternal, perguruan tinggi, konsorsium penelitian, atau lembaga penelitian di luar ITS, seperti itu. Baik, next Pak. Nah, ini terkait dengan kuota ya, kuota keterlibatan peneliti. Ini mohon diperhatikan juga. Jadi yang penelitian flagship dan kolaborasi pusat ini top down ya. Jadi ini maksimum 2 keterlibatan. Dengan ketentuan setiap peneliti hanya boleh 2 judul maksimum sebagai ketua, atau 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, atau kedua-duanya sebagai anggota. Jadi di flagship dan kolaborasi pusat ini Bapak sekalian boleh terlibat di sini maksimum 2 judul di situ, 2 subjudul di situ. Nah, kedua-duanya boleh sebagai ketua, atau kedua-duanya sebagai anggota, atau salah satunya sebagai ketua dan satunya sebagai anggota. Nah, yang untuk top down, bottom up ini ya semua, jadi yang pekerti, terus PPKI, keilmuan,
dan penelitian kemitraan, pengembangan institusi, sama pengembangan institusi nasional, ITS dan nasional. Ini keterlibatan, ini maksimum 3 keterlibatan. Ya, di skema ini, Bapak Ibu sekalian. Maksimum keterlibatan 3 dengan ketentuan setiap peneliti hanya boleh 2 judul sebagai ketua. Namun khusus bagi peneliti lab bersertifikasi LPE, ini diperbolehkan mengusulkan maksimum 3 judul penelitian sebagai ketua. Ya, jadi bisa ketiga-tiganya sebagai ketua bagi Bapak Ibu sekalian yang berafiliasi ke lab LPE. Yang selanjutnya ini dana penelitian departemen dan tendik, ini 2 keterlibatan di mana setiap peneliti hanya boleh mengusulkan 2 judul penelitian. Ya. Penelitian dana departemen dengan ketentuan 1 judul sebagai ketua dan 1 judul sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota. Jadi di penelitian dana departemen fakultas ini 2 keterlibatan Bapak sekalian dan 1 sebagai ketua atau dua-duanya sebagai anggota. Dengan yang untuk penelitian tendik juga sama ya, 2 keterlibatan dan setiap peneliti hanya boleh mengusulkan 2 judul penelitian dengan ketentuan 1 judul sebagai ketua dan 1 judul sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota. Nah, ini kuota dari Bapak Ibu sekalian dan semua skema ini mungkin ada catatan di sini bersifat monotahun. Jadi hanya 1 tahun untuk untuk penelitian dana ITS. Selain ke skema penelitian dana departemen fakultas dan dana mandiri kerjasama, tiap peneliti memiliki kuota keterlibatan dalam skema penelitian dengan ketentuan 4 keterlibatan, ya 4 keterlibatan, ya dengan 2 judul maksimum sebagai ketua. Namun khusus bagi peneliti dari lab bersertifikasi LPE bisa 3 judul sebagai ketua. Jadi ini dari kesemuanya itu ini dari selain penelitian dana departemen ya fakultas dan penelitian mandiri kerjasama, maka bisa terlibat di 4 judul ya, dengan 2 judul maksimum sebagai ketua dan 3 untuk member dari lab LPE seperti itu. Ya, ini juga jangan lupa untuk melampirkan ada keywordnya di keyword SDGs untuk di proposal, laporan, dan juga luaran publikasi ilmiah dari Bapak Ibu sekalian. Ini draftnya bisa dilihat di sini. Ya, baik itu untuk penelitian Bapak Ibu sekalian. Monggo saya kembalikan ke Pak Taufan. Baik, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya kami persilakan Pak Jailani, salah satu kasubdit kami yang berada di pengabdian kepada masyarakat. Pak Jailani, siap? Siap Pak. Ini bisa di-off-kan ininya? Iya, siap. Slide-nya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Direktur, Pak Taufani, kemudian Bapak Ibu semua yang hadir di acara sosialisasi kita siang ini. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, Bapak Ibu semua, jadi bahwa kami sudah menyelesaikan panduan pengabdian kepada masyarakat dana ITS, dan ini adalah ringkasannya gitu ya. Jadi nanti mungkin seandainya ada hal-hal yang kesalahan yang sifatnya sangat penting gitu ya, itu akan kami masukkan di revisi panduan tersebut, dan panduannya nanti akan tersedia di website DRPM. Baik, Bapak Ibu, jadi sedikit mengulang, jadi bahwa kita memiliki tugas besar ya di semua perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma ya.
dan salah satu dharma itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Sehingga semua aktivitas pengabdian itu gitu ya diarahkan untuk mencapai tujuan seperti ini. Jadi tujuannya cukup banyak. Di sini Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Ini salah satunya itu adalah tertuang di Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian di sisi ITS gitu ya, karena kita tidak bisa secara penuh tergantung pada program-program yang dilaksanakan oleh pusat karena keterbatasan dana dan sebagainya, gitu. Kita juga memiliki program-program yang sifatnya lokal untuk mencapai tujuan utama tadi plus tujuan tambahan ya dari sisi ITS gitu ya. Jadi ini adalah beberapa tujuan kita dan saya kira Bapak Ibu juga sudah paham tentang ini. Hal yang mungkin perlu kami garis bawahi di sini itu adalah yang poin 4 gitu ya. Jadi bahwa sejak 2020 kita sudah mulai familiar dengan program integrasi aktivitas antara mahasiswa dengan dosen ya. Jadi kita mengintegrasikan kegiatan pendidikan melalui program kuliah kerja nyata tematik dan juga program proyek kemanusiaan ya, baik di tingkat diploma, di sini diploma 4 karena diploma 3-nya sudah hampir habis, kemudian S1, S2 dan 3 dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, untuk mencapai tujuan tadi di tahun ini ya, di tahun ini karena kita sudah cukup merasakan ya 2 tahun pengalaman kemarin gitu ya, bahwa di tahun 2022 ini kita perlu mengambil beberapa strategi dalam rangka peningkatan dampak kemanfaatan program untuk masyarakat. Ada 4 yang kami akan laksanakan dan tentunya tidak lepas dari peran dan karya kita semua ya, karena tentu tidak bisa dilaksanakan oleh DRPM sendiri. Jadi yang pertama itu adalah sebagaimana di penelitian kita ada penelitian flagship gitu ya, di program pengabdian kepada masyarakat kita juga mulai merunning uji coba gitu ya, APMAS flagship ya, kita menyebutnya sebagai APMAS prioritas. Dan di 2022, 2023 dan 2024 juga akan kita akan kita programkan, tetapi kita akan melihat dulu di tahun ini seperti apa program itu bisa kita laksanakan. Kemudian APMAS prioritas 2022 ini itu konsepnya itu sebenarnya sederhana. Jadi yang pertama itu adalah adanya sebuah kawasan gitu ya yang dapat kita kelola bersama oleh Bapak Ibu dari lintas gitu ya, lintas pusat kajian, lintas departemen, lintas fakultas dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah adanya produk atau layanan gitu ya yang siap pakai, yang berdampak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini salah satu kriteria ini yang nanti yang akan kita jadikan gitu sebagai APMAS prioritas. Dan di tahun 2022 ini karena ini pertama, APMAS prioritasnya sudah kami rintis ya dengan beberapa tim yang kita bentuk. Kemudian yang kedua itu adalah kita ingin fokus pada tujuan SDGs prioritas ya. Jadi khusus di pilar pembangunan sosial untuk mendukung kebutuhan dasar dari masyarakat secara individu ya di SDG 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga itu adalah hilirisasi produk teknologi tepat guna yang telah kita hasilkan di 2 tahun kemarin ya, 2020 dan 2021 melalui jaringan BUMDes di Jawa Timur. MOU terkait ini juga sudah kita lakukan kemarin di tanggal 5 Februari 2022. Kemudian yang keempat itu adalah KKN kita juga kita berikan tema prioritas gitu ya. Di tahun 2022
ini temanya itu adalah desa digital, kemudian di 2023 nanti adalah sanitasi dan air bersih, kemudian di 2024 adalah energi bersih. Nah, ini adalah skema ringkasan skema ABMAS yang kita punya. Jadi kalau kita kelompokkan jadi dua, yang kiri itu adalah dosen atau tendik, kemudian yang kanan itu adalah mahasiswa. Di sisi dosen itu akan ada 3 skema, ya, 3 skema. ABMAS prioritas, kemudian ABMAS berbasis produk, kemudian ABMAS tematik, gitu ya. Di ABMAS tematik ada subnya. Yang pertama itu adalah dana departemen atau unit, kemudian dana mandiri atau pribadi, dan hasil dari kerjasama industri. Kemudian untuk yang mahasiswa itu ada 2, ya, ada 2 skema di sini. Yang pertama itu adalah kuliah kerja nyata, dan yang kedua adalah proyek kemanusiaan. Di kuliah kerja nyata kita punya 4 sub skema, ya. KKN ABMAS, kemudian KKN pemberdayaan masyarakat, KKN kolaborasi, dan KKN mandiri. Nah, ini mungkin saya kira penting untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi bahwa dari semua skema yang ada itu ya, sebenarnya tidak ada yang baru kecuali yang ini, ya, kecuali ABMAS prioritas ini. Jadi kita akan menggerakkan 3 program besar, gitu. Yang pertama itu adalah programnya 1000 tangan palsu, gitu ya. Jadi kita akan bekerja sama, gitu ya, berbagi sumber daya dengan banyak sekali pihak yang sudah siap sebenarnya sejak tahun kemarin, gitu ya, untuk membuat dan mendistribusikan sekitar 1000 tangan palsu. Dan nanti jika Bapak Ibu berkenan untuk bergabung, itu bisa menghubungi PIC-nya, ya, PIC-nya Pak Joko Kuswanto. Kemudian yang kedua, hal ini juga sama dengan yang pertama, gitu ya, itu adalah program 1000 jamban sehat, ya, PIC-nya Pak Edot, ya, dari Teknik Lingkungan. Konsepnya juga sama, jadi bahwa kita akan menyediakan dana pendamping dari ITS, kemudian masing-masing program ini kita harapkan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, baik melalui skema CSR maupun crowdfunding. Kemudian yang ketiga, ini juga dari hasil kerjasama kita, karena ITS ini adalah salah satu partner resmi dari programnya Bu Gubernur, ya, program terkait OPOP, gitu ya. Jadi di tahun ini kita akan membantu mereka untuk menyediakan desain kemasan, ya, sekitar 1000 desain. Jadi sebenarnya kebutuhannya lebih banyak, tetapi kita akan fokus memilih produk-produk yang sekiranya itu baik dan siap untuk dipasarkan. Ini PIC-nya adalah Pak Sayatman. Nah, berdasarkan skema tadi, gitu ya, kita membagi sifatnya menjadi 3, Bapak Ibu. Jadi ada yang kompetisi, kemudian penugasan, dan penghargaan. Nah, tentunya di sosialisasi ini yang terkait dengan proposal itu adalah yang kompetisi, gitu ya, yang kompetisi saja, yang lainnya tidak ada proposalnya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini dosen tendik, gitu ya, ada ABMAS prioritas itu sifatnya penugasan, tetapi Bapak Ibu bisa bergabung ke tim yang sudah ada PIC-nya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ABMAS berbasis produk, dia kompetitif. Kemudian di ABMAS tematik itu kita bagi menjadi 3, khusus untuk yang dana departemen atau unit saja yang kompetitif. Tapi kompetitifnya tentu lokal, ya, kompetitif misalkan kalau dia dana departemen, dia berkompetisi di departemennya saja. Kalau dia dari unit tertentu, dia berkompetisi di unitnya saja. Kemudian yang kerjasama industri, dia sifatnya penugasan berdasarkan kompetensi atau penghargaan dari sebuah aktivitas kerjasama industri yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian yang terakhir adalah ABMAS tematik mandiri. Jadi bisa jadi ada aktivitas-aktivitas ABMAS, gitu, yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, dan dia tidak masuk di semua skema yang kita tawarkan, tetapi ingin diklaim sebagai sebuah kegiatan ABMAS. Itu juga bisa kita
akui sebagai program APMAS melalui skema penghargaan. Untuk yang KKN, yang mahasiswa di sini ada 2 grup di sini. Makanya. Untuk yang KKN itu ada 2 yang sifatnya kompetitif. Jadi yang pertama itu adalah KKN APMAS dan KKN PM. Sementara untuk KKNK itu yang kolaborasi itu sifatnya penugasan. Kemudian KKNM yang mandiri sifatnya penghargaan. Nah, khusus untuk yang proyek kemanusiaan, kita tidak memiliki skema kompetitif, ya. Dia hanya bersifat penugasan dan penghargaan untuk aktivitas yang dilakukan di tempat luar. Oke, Bapak Ibu semua, saya kira ini yang paling menarik ya dari semua yang tadi. Jadi di panduan sebenarnya sudah ada juga dan ada narasinya di sana. Tetapi saya kira ini juga lebih mudah untuk dilihat ya, syarat dan ketentuan di sini. Saya berupaya untuk membuat ringkasan supaya Bapak Ibu bisa merekam gitu ya. Kira-kira bedanya semua skema itu kalau kita bandingkan berdasarkan jumlah dosen yang terlibat, jumlah mahasiswa yang bisa dilibatkan, kemudian dana yang kami siapkan, dan durasi pelaksanaan kegiatan. Jadi kira-kira modelnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang berbeda dari yang kemarin itu adalah kalau kita lihat itu adalah dari jumlah dosen. Jadi banyak masukan kemarin dari Bapak Ibu Kadep gitu ya, bahwa jumlah jumlah dosen yang terlibat dalam satu judul itu kurang gitu ya. Kalau kemarin itu 2 sampai 6. Sehingga kita naikkan di sini 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 untuk APMAS berbasis produk, kemudian yang tematik juga sama. Kemudian untuk APMAS prioritas karena ini programnya besar gitu ya, kita tidak menentukan jumlah maksimum. Yang kita tentukan itu adalah minimumnya saja. Sehingga selama PIC-nya merasakan bahwa kehadiran Bapak Ibu di dalam tim itu masih diperlukan, itu jumlahnya tidak kita batasi ya di APMAS prioritas. Oke, begitu. Kemudian untuk jumlah mahasiswa juga ada perubahan sedikit ya. Jadi kalau yang APMAS berbasis produk kemarin 10 sampai 15, sekarang 10 sampai 20. Yang lain-lainnya saya kira Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini. Nah, kemudian di sini ada catatan yang baru Bapak Ibu, yang berbeda dengan 2020 dan 2021. Jadi poin 3, di sini poin 3 yang berbeda. Jadi bahwa setiap dosen hanya berhak mendaftar satu kali di setiap skema. Jadi hanya boleh mendaftar di satu kali di setiap skema gitu ya. Misalkan di APMAS prioritas baik menjadi ketua maupun anggota itu hanya sekali saja. Kemudian di APMAS berbasis produk juga sekali saja. Kalau nanti di APMAS tematik itu juga sekali. Khusus ini yang sifatnya kompetitif ya. Kemudian juga perlu diperhatikan di sini adalah bahwa yang nomor 5. Jadi mahasiswa baik yang Bapak Ibu libatkan nantinya maupun mendaftar melalui KKN PM gitu ya. Itu hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali selama menjadi mahasiswa ITS. Jadi kalau kami temukan ada mahasiswa yang sudah terdaftar di tempat lain, atau misalkan di waktu sebelumnya gitu, karena kita punya database-nya, maka mahasiswa itu tidak kita akui sebagai anggota. Ya, kita akan coret gitu ya. Karena ini juga terkait dengan jatah mahasiswa yang boleh mengikuti. Jadi kalau ada yang bolak-balik ikut, itu akan mengganggu jatah dari temannya yang belum ikut. Oke, kemudian jenis luaran ya. Jenis luarannya sama dengan yang kemarin, tidak kita ubah Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di sini ada centang-centangnya di sini, itu sama dengan yang kemarin. Jadi prinsipnya ada jurnal nasional, book chapter, kemudian berita media massa, kemudian video, dan yang ketiga itu adalah produk dengan deskripsi seperti ini. Jadi kalau yang A tadi jurnal nasional ya, jurnal nasional APMAS di sini maksudnya. Jadi bahwa kalau ada yang jurnal nasional yang penelitian itu tidak kita masukkan sebagai luaran yang kita akui. Jadi dia adalah jurnal APMAS. Bisa berupa jurnal Sewagati maupun jurnal nasional pengabdian masyarakat lainnya. Dan di sini kriteria jurnalnya sudah kita naikkan 1 level. Jadi kalau tahun kemarin Sinta 5
ya. Tahun ini Sinta 4. Dan Bapak Ibu yang mendaftar di jurnal Sewagati juga tidak usah khawatir karena Sewagati sekarang sudah Sinta 4 sejak 2019 ya. Walaupun SK-nya baru turun, tetapi jika pernah punya publikasi di Sewagati sejak 2019 itu sudah Sinta 4. Dan kami juga mengubah kebijakan bahwa Sewagati sekarang terbit 6 kali setahun ya. Dengan sekali terbit itu 15. Jadi 1 tahun kita bisa memfasilitasi sekitar 90 artikel. Tentunya ini juga masih kurang kalau kita sesuaikan dengan target yang ditugaskan oleh Pak Rektor ke kami gitu, yang minimal harus 100 ya, berarti 10-nya nanti bisa di jurnal luar. Kemudian yang kedua itu adalah book chapter ya. Ini juga saya kira kemarin 2 tahun pengalaman yang kita miliki gitu ya, sudah sangat bagus ya, walaupun 1-2 masih ada yang terlambat gitu ya. Jadi dari semua aktivitas tadi itu, khususnya yang Abmas berbasis produk gitu ya, itu nanti harus dibukukan. Dan dia digabung dari beberapa topik ya. Biasanya nanti kita akan atur melalui pusat kajian. Normalnya itu 4-5 judul itu yang mirip itu akan digabung menjadi satu buku pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu berita populer media massa ya, yang ini juga kami ucapkan terima kasih banyak. Gara-gara program ini kita punya banyak sekali berita ya, ITS maksudnya, ITS punya banyak sekali berita dan tidak habis-habisnya gitu ya. Jadi berita populer media massa ini harus terbit di salah satu dari ini. Jadi yang pertama adalah di ITS online. Kami juga menyarankan jika dia bagus kontennya, sebaiknya melalui ITS online ya, dan nanti dia terbit di ITS AC ID/news. Kenapa kami perlu masukkan URL-nya seperti ini? Karena juga kami masih menemukan ada klaim ya luaran berupa media yang ditulis ya, yang diterbitkan di website ITS, tetapi dia tidak melalui ITS online. Jadi misalkan ITS ac.id/departemen apa dan sebagainya. Nah, itu tidak kita akui. Yang kita akui itu adalah yang melalui redaksi ITS online, atau dia dimuat di media massa lain yang terdaftar di Dewan Pers. Jadi Dewan Persnya bisa dicek di sini. Jadi Bapak Ibu sebelum mengirim naskah itu harus dicek dulu di sini. Nah, kemudian video kegiatan yang telah didaftarkan hak ciptanya kecuali untuk Abmas yang mahasiswa ya, yang KKN dan proyek kemanusiaan. Boleh video biasa yang tidak perlu ada hak ciptanya. Nah, terakhir itu adalah produk yang telah dihasilkan, dan tentunya karena semua Abmas kita ya yang dananya melalui DRPM itu sebenarnya dia berbasis produk semua, maka sebelum Bapak Ibu mengajukan proposal, ini pertanyaan pertama yang harus dijawab. Bapak Ibu menghasilkan apa gitu ya. Jadi proposal itu menghasilkan apa? Baik itu produk maupun layanan. Apakah misalkan ada paten sederhana yang timbul dari situ? Apakah desain industrinya ada? Misalkan ini salah satu saja Bapak Ibu, koma-koma dan atau semua. Apakah ada misalkan sertifikat halal yang bisa keluar? Apakah ada SNI yang bisa diusulkan gitu? Apakah ada izin edar PIRT, BP POM, nomor induk berusaha yang bisa terbit dari hasil mendampingi masyarakat. Kemudian apakah ada kebijakan, policy brief, naskah akademik atau tanggapan dan masukan rencana peraturan pemerintah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Jadi kalau ini clear bisa dijawab, maka Bapak Ibu bisa mengusulkan proposal melalui skema-skema yang tadi, khususnya yang skema Abmas berbasis produk. Nah, ini adalah jadwalnya Bapak Ibu. Saya kira susah untuk dihafalkan untuk jadwalnya ini. Jadi prinsipnya kita punya 2 batch ya. Untuk Abmas prioritas, Abmas berbasis produk dan KKN PM dia muncul di batch 1. Di batch 1. Jadi waktu unggah proposalnya mulai hari ini sampai 16 Maret dan seterusnya Bapak Ibu. Sama seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Agung, jadi bahwa karena ada perubahan peraturan di mana kita harus membantu Bapak Ibu menyiapkan BKD 2 kali setahun gitu ya, bahwa nanti kita diminta untuk melakukan monef kemajuan sebelum BKD tahap pertama dilakukan di bulan Juli ya.
Jadi ini mohon bantuannya nanti. Jadi ini adalah bukti apa namanya yang bisa kami gunakan untuk mengeluarkan SK ya. Apa namanya rencananya SK ini akan bernilai antara 0,3 atau 0,5 dari total nilai kredit dari SK-nya. Kemudian waktu tenggat laporan akhir Oktober 2020, kemudian monef akhir itu adalah maksimal 5 November ya 2020. 2022. Jadi yang berbeda dari tahun sebelumnya bahwa semua aktivitas itu akan diselesaikan di bulan November, Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi yang istilahnya nerabas itu sampai lewat tahun nantinya. Nah, di bagian yang kedua adalah di batch 2. Yang masuk batch 2 itu adalah Abmas tematik dana departemen atau unit ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di sini dia delay 1 bulan. Ya, delaynya 1 bulan dari batch 1. Jadi begitu batch 1 tadi itu ada pengumuman gitu ya, pengumuman hasil, maka batch 2 ini sudah dibuka. Sehingga Bapak Ibu yang di departemen itu nggak perlu nunggu sebenarnya. Jadi sejak sekarang strategi di departemen itu bisa disiapkan gitu ya. Jadi kalau bisa misalkan semua proposal itu masuk di batch 1, kemudian kalau batch 1-nya gugur, silakan itu didanai melalui dana departemen di batch 2. Tetap di sini walaupun dia mundur 1 Jadi masih belum pasti ya ini bisa disolatkan di sini. Ya, walaupun dia mundur 1 bulan, prosesnya apa namanya monefnya samaan Bapak Ibu, karena apa namanya kita ingin Bapak Ibu tetap memiliki SK Abmas di tengah tahun. Nah, kemudian KKN Abmas dari kegiatan 1 itu dia masuk di batch 1. Ini saya pisah karena pendaftaran, seleksi dan pengumumannya dia terpisah gitu ya. Dia menunggu apa namanya Abmas berbasis produknya itu diumumkan dulu baru dia daftar. Tapi dia di batch 1. Ya, dia masuk di batch 1. Kemudian yang berikutnya itu adalah KKN Abmas dari kegiatan poin B. Nah, poin B ini adalah Abmas tematik ya dari departemen tadi. Nah, terakhir itu adalah KKNK yang kolaboratif tadi, dia tidak ada jadwal ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswanya untuk memantau website dari DRPM atau di Instagram kkn.its karena ini sifatnya apa namanya tergantung mitra ya. Ada kerjasama dari mitra kita buat, kemudian kita lakukan seleksi berdasarkan kebutuhan mitra. Nah, kemudian Abmas tematik kerjasama industri, kemudian Abmas tematik mandiri maupun Abmas tematik insidental serta KKN mandiri itu boleh diusulkan kapan saja Bapak Ibu ya. Tidak usah menunggu apa namanya akhir tahun. Boleh diusulkan maksimal kapan saja dan kami akan proses maksimal 2 minggu setelah pengajuan dokumennya. Gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mandiri atau kerjasama industri dan sebagainya, silahkan bisa diusulkan. Nah, ini Bapak Ibu pengelola kita gitu yang akan membantu Bapak Ibu nantinya. Jadi karena semua kegiatan tadi itu harus melalui pusat dan unit pengabdian kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu harus kenal semua dengan ini ya. Jadi jangan sampai tidak ada diskusi dengan apa namanya pusat kajian maupun unit. Itu bisa bermasalah nanti. Jadi Bapak Ibu harus tergabung di grupnya, kemudian supaya bisa diarahkan tema dan sebagainya berdasarkan roadmap yang dimiliki oleh pusat kajian masing-masing. Di sini yang berbeda perubahannya ada di pusat kajian kebijakan publik, bisnis dan industri. Ada pergantian anggota di sini, wakil kepala Pak Arwi Yudi Koswara. Yang kedua itu adalah kita punya unit 1 tambahan, unit namanya unit pengelolaan kuliah kerja nyata dan proyek kemanusiaan. Ini koordinator ya, itu ada Pak Fendi Firmansah. Jadi bagi yang mengikuti KKN PM khususnya itu nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Fendi. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangan. Selanjutnya bisa kita apa namanya teruskan dengan diskusi dan tanya jawab. Pak Direktur, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jailani.
Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa raise hand atau menulis dengan di kolom chat atau langsung monggo menyampaikan ke kami. Oke, saya persilakan Bu Dewi. Matur suwun Pak Taufani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan terkait dengan penelitian departemen. Tadi kan ada 3 kelompok ya, dengan luaran yang berbeda, ada 50, 40 maksimum itu ya, 50, 40, 30. Terus terang kalau di biologi ini rata-rata di bawah rata-rata di bawah 30 juta jatahnya, di bawah 10 juta. Nah itu apakah luarannya tetap seperti itu? Ya, keempat dan sebagainya, sifatnya itu kayak membantuan gitu loh. Kita ini yang penting tuh ada dana untuk dosen gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi ya. Jadi langsung saya jawab sambil menunggu. Ini sudah banyak sebenarnya. Oke, Bu Dewi, yang pertama itu adalah disesuaikan dengan pagunya ya, pagu yang berada di unit kerja, bisa dari pagu departemen masing-masing ataupun fakultas masing-masing, atau bahkan dari kantor ya, direktorat tertentu tadi Bu Dewi. Monggo itu opsional saja Bu Dewi. Namun kalau misalkan luarannya itu dalam bentuk jurnal, ini kita ada saran ya Bu Dewi tadi, ada sarannya misalkan kalau Q2 segitu, Q3 segitu, Q4. Tapi itu semua dikembalikan pada ya pagu anggarannya departemen atau unit kerja Bu Dewi. Berarti luarannya tidak harus, maksudnya kan tadi tulisannya maksimum ya. Jadi walaupun 5 juta tapi kan luarannya harus tetap gitu loh. Takutnya bisa, monggo. Bahasanya itu. Ya betul. Jadi disesuaikan oleh pagu di unit kerja Bu Dewi. Tadi ada keterangannya. Tetap dikembalikan ke departemen pagunya seperti apa kemampuannya gitu. Kalau pagu sudah paham saya, luaran. Luaran, itu tadi saran Bu Dewi. Saran. Saran, Matur suwun. Kalau saran ya sudah paham saya. Dan selalu kita tulisi maksimum itu Bu. Tapi tetap dikembalikan pada kemampuan pagu unit kerja. Monggo Pak Ari. Ya Pak, terima kasih. Yang pertama itu saya agak bingung tentang penelitian. Untuk pemahaman saya berarti untuk semua penelitian itu bisa bermitra dari luar ya, kecuali skema penelitian kemitraan yang harus dengan luar negeri. Gitu nggih, itu yang pertama. Yang kedua terkait APMAS. Yang pertama bagaimana Pak Ari? Mohon maaf. Skema penelitian. Berarti sepemahaman saya semua skema penelitian boleh ngajak peneliti dari luar nggih. Misalnya dari LAPAN, LIPI, Batan. Kecuali skema kemitraan yang saya lihat harus bergabung dengan mitra dari luar negeri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu saya agak bingung rencananya CL itu mau buat APMAS produk inovatif untuk penyediaan air, terutama di daerah bencana. Nah, itu butuh dana. Kami pengelola mau menyiapkan dana 150 juta via skema APMAS. Cuma kalau dilihat dari presentasinya tadi itu untuk skema APMAS tematik departemen hanya boleh maksimum 50 juta ya. Kalau gitu gimana ya enaknya gitu Pak Taufani? Terima kasih. Yang pertama ya Pak Ari untuk mitra tadi ya. Ini memang skema, tadi kan ada beberapa opsi skema ya Pak Ari ya. Ada beberapa skema yang khususnya memang secara default itu ya, secara default itu melibatkan mitra dari luar ya. Di antaranya misalkan Pak Kerti ya Pak Tri ya, Pak Ari ya, ada Pak Kerti, kemudian ada PPKI ya, ada kemitraan ya. Ini yang default ya Pak Ari ya. Kalau Pak Kerti itu bisa PTN maupun PTS Pak Ari ya. Mitranya bisa PTN atau PTS. Kalau dengan PTNPH itu adalah PPKI Pak Ari. Ya, PPKI defaultnya ya. Kemudian jika
mitranya luar negeri, dan ini kita sangat harapkan Pak Ari ya. Dan ini kita sangat harapkan ya. Kami titik beratkan bahwa anggaran ini nanti kita alokasikan ke penelitian kemitraan, tentunya dengan mitra luar negeri Pak Ari. Kita juga sangat ingin mengejar kualitas maupun dari sisi citasinya Pak Ari. Itu yang menjadi concern. Ya, jadi defaultnya seperti itu. Hanya saja misalkan apakah di luar skema yang lain itu ya, misalkan keilmuan ya Pak Ari ya. Saya melibatkan mitra, monggo silakan, dipersilakan aja, dipersilakan juga ya gitu. Sudah terjawab ya Pak Ari ya? Iya, tapi itu bahasanya kan PTNBH. Itu termasuk PTNBH. termasuk LIPI Batan boleh kan Pak ya? Atau cuma Ya. khusus PTNBH? Kalau PTNBH tadi itu PPKI Pak, PPKI saja, skema PPKI. PPKI harus dengan PTNBH. Jadi kami di PTNBH ini ada ya semacam konsorsiumnya itu Pak Ari ya. Ini konsorsiumnya nanti membentuk kerjasama riset dalam bentuk PPKI skemanya ini, PPKI ini. Ya ini memang khusus hanya untuk PTNBH. Tidak boleh masuk yang lain itu, PTNBH saja. Kalau misalkan Pak Ari ada mitra dalam negeri ya, Batan ya, kemudian LIPI, ini dalam skema misalnya Pak Kerti dipersilakan juga ya. Kalau yang luar negeri ini harus kemitraan tadi Pak Ari gitu. Ya. Tadi yang pertanyaan kedua, barangkali Pak Jalani bisa membantu, Apmas. Terima kasih Pak. Ya, jadi pertanyaannya Pak Ari, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Ada departemen yang mau keluar banyak uang ya buat Apmas. Jadi kami berterima kasih sekali tentang itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, saya khawatir salah ya di slide saya. Tadi saya cek lagi slide-nya, ternyata tidak salah. Jadi bahwa nanti Bapak bisa masuk ke Apmas tematik dana departemen, dan jumlah anggaran di dana departemen itu minimal 10 juta Pak. Jadi tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Jadi Bapak kalau mau menyediakan 150 juta misalkan untuk teman-teman di departemen itu bisa juga ya. Jadi tidak dibatasi 50 juta. Yang 50 juta itu adalah Apmas berbasis produk yang dananya dari anggarannya DRPM. Pak, lalu nanti saya dibantu ya, soalnya BPP saya waktu ngeslotkan di RBA ditanya sama bagian keuangan. Ya. Sebesar ini. Sulit jawabnya. Kemarin-kemarin kan enggak sebesar ini dana dari departemen gitu. Ya, betul Pak. Jadi memang awalnya kan kita mau bikin apa istilahnya. Kalau kemarin kan kita bebaskan ya, berapa saja silahkan. Cuman ternyata variasinya itu terlalu luas, terlalu besar gitu ya. Ada departemen yang uangnya anggarannya untuk Apmas itu banyak gitu ya. Kemudian ada yang sedikit sekali gitu ya. Sehingga batas bawahnya ini yang kami kunci. Jadi oke lah satu proposal boleh kecil tetapi minimum 10 juta gitu ya. Nah, di batas kanannya itu tidak kita kunci karena bisa saja ada unit, tidak hanya departemen ya, ada unit itu bisa fakultas nanti. Fakultas, direktorat, misalkan UPT mau mengadakan program Apmas sendiri gitu ya. Itu dengan dana yang misalkan lebih dari dana Apmas berbasis produk juga tidak masalah gitu. Begitu Pak. Nggih, nanti kita bisa bantu untuk untuk proses selanjutnya. Iya, terima kasih. Ini ada lanjutannya ini Pak Taufani di chat itu Pak Edi bertanya ya. Jadi ini mungkin nanti Bapak Ibu yang tendik kita bisa diskusikan juga di luar ya. Mungkin ada skema-skema khusus yang diperlukan. Jadi saat ini memang yang kita punya itu adalah Apmas tematik tadi, Apmas tematik dana unit. Jadi kemarin itu selain departemen ada unit Ditmawa gitu ya, mengajukan Apmas itu boleh.
Nah, ini yang belum itu adalah yang mungkin ada unit yang tidak ada dosennya, gitu ya. Itu juga kalau di sistem yang ada di Simpel itu diperkenankan, tetapi belum ada yang pernah mencoba. Misalkan teman-teman di apa namanya perpustakaan gitu ya, ingin membuat salah satu program khusus untuk teknik yang ada di situ, itu juga saya kira tidak masalah untuk itu. Karena memang tidak kita kunci hanya untuk dosen. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah semua tendik yang ada itu juga bisa bergabung ya menjadi anggota tim dari dosen-dosen yang mengajukan APMAS lewat skema apapun. Jadi misalkan APMAS berbasis produk, misalkan ada dosennya, ada juga tendiknya yang diperlukan, silahkan. Gitu. Di APMAS prioritas itu juga saya kira akan ada tuh diperlukan tendik di sana. Dan juga yang lain-lain. Seperti itu, Pak Edi. Oke, saya menambahkan ya, Pak Jalani, terima kasih untuk di sisi APMAS ya. Kalau di sisi penelitian tadi ada seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya juga itu Pak Edi ada penelitian skema tendik Pak Edi. Ye, monitor ya Pak Edi ya. Siap Pak. Siap. Masih ada skema tendik saya tadi. sambil kekodek Pak. Siap, monggo. Monggo silakan Pak Prof. Freddy. Maturun Pak Taufani. Kelihatannya semester ini terjadi pemerataan nih kelihatannya. Nah, ini yang menarik ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak bertanya banyak, cuman memastikan tadi Pak Jalani terkait APMAS. Tadi kalau dibilang tematik maksimal minimal 10 juta, berarti tidak boleh ada yang di bawah 10 juta, nggih? Untuk memastikan saja. Nggih. Berarti dana departemen tadi kalau tadi dinyatakan bahwa sesuai dengan kemampuan, maka tidak boleh yang di bawah 10 juta. Demikian, nggih, benar berarti ya. Oh, baik, kalau gitu pertanyaannya Bu Dewi tadi penting sekali. Pertanyaan Bu Dewi tadi penting. Berarti kita tidak ada di bawah 10 juta. 10 juta dengan baik. Baik, terima kasih Pak Tawani. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Freddy. Ya. Ya, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, nanti materi akan kami share ya, baik di WAG ya maupun nanti kami dalam media websitenya DRPM ya. Nanti panduan juga akan kami sampaikan melalui perkantoran gitu Bapak Ibu. Ya. Jika tidak ada pertanyaan kembali, maka bisa kita cukupkan sampai saat ini dulu. Mohon Bapak Ibu. Ada Pak Joko. Pak Taufani mau. Oke, silakan siapa yang tadi? Saya Widya Stuti dari Teknik Kimia. Oke, menyambung Bu Dewi tadi. Jadi kalau misalnya di bawah 30, apakah misalnya 20 gitu ya, apakah luarannya boleh turun? Misalnya tadi kan minimal Q4, apakah misalnya seminar internasional dengan proceeding terindeks gitu, apakah masih diperkenankan? Ya. Atau Q4 itu adalah luaran minimum? Iya, ya, terima kasih Bu Widi ya. Tentunya tadi yang kami sampaikan ya, roh daripada penelitian dana unit kerja ini yang memang bertahap ya Bu Widi ya. Jika kita perhatikan memang ada dari dana nasional, kemudian dana ITS, kemudian juga ada dana unit kerja ya. Tentunya bertahap ya screeningnya. Ya kita barangkali departemen juga sudah memiliki perencanaan ya.
dalam arti nanti semua peneliti di unit kerjanya, ya, dalam ini dosennya di dalam departemen tadi itu memiliki penelitian, judul penelitian, ya, dan itu memang juga menjadi indikator, ya, dan itu kita sudah memahami. Jadi apa yang kita sampaikan di panduan tadi, Bu Widi, di sana luarannya memang ada proceeding, ya, kemudian juga boleh dalam bentuk apa itu prototype, ya, maupun tadi jurnal seperti itu. Bahkan jurnal nasional pun ya sebenarnya itu rencana kita akan hapus, ya, tapi ini ada beberapa hal, ya, jadi tetap ada di situ, tapi yang terakreditasi, ya, karena juga kita ingin menghidupkan beberapa apa ini jurnal internal ITS, Bu Widi, ya. Jadi di sana masih ada jurnal nasional tapi terakreditasi. Kita harapkan ini dari dana unit kerja itu, khususnya di departemen ini, kawan-kawan juga bisa menghidupkan jurnal-jurnal yang ada di internalnya. Secara perlahan nanti kita berharap bahwa di departemen, ya, itu bisa membiayai karena juga ada insentif pengelola jurnalnya, dan lambat laun kita juga akan mencoba, sebenarnya sudah jalan 2 tahun terakhir, sudah banyak departemen yang semula apa itu jurnal-jurnal yang mati suri sekarang sudah terakreditasi. Bahkan misalkan Sewagati ini luar biasa, ini Sewagati sudah S4 ini. Jadi perlahan-lahan setiap tahun ini akan kita upayakan naik. Nah, itu juga bisa melalui pendanaan apa itu penelitian dana departemen. Jadi luaran bermacam-macam, Bu Widi. Kalau yang kita sebutkan tadi itu silakan aja, tapi semua dikembalikan pada pagu departemen gitu tadi, Bu Widi, ya. Itu adalah saran tadi, ya, mengikuti itu adalah maksimum, Bu, besaran maksimumnya. Jadi misalkan 20 juta, tapi dalam proceeding ya monggo silakan gitu, Widi. Oh, nggih. Makasih Pak Fani. Ya. Yang itu tadi menarik nggih Pak, menghidupkan apa jurnal nasional itu mungkin itu bisa jadi diminta jadi luaran juga. Ya, betul. Nah, ini kan sudah banyak sebenarnya jurnal-jurnal di TS ini. Ya, alhamdulillah kemarin sudah kita proses, ya, insentif pengelola jurnal itu, Bu Widi. Banyak sekali, ya, di departemen maupun unit kerja yang telah mendapatkan insentifnya ini. Dan kita selalu memikirkan bagaimana, ya, ini yang lainnya ini tidak hanya mati suri, bahkan yang sudah terakreditasi bisa naik. Di sisi lain kita juga memiliki target agar jurnal-jurnal yang ada di internal ITS ini setidaknya itu terakreditasi dalam peringkat S2, Bu Widi, ya. Yang sudah S2 kita upayakan terindeks Scopus. Ini adalah perencanaan kami di tahun ini, kita harapkan ada 2 jurnal yang akan diindekskan Scopus itu, Bu Widi. Matur nuwun Pak Tafani. Sami-sami, Bu Widi. Ya. Nah ini Pak Lila, untuk Pak Lila. Saya ini harus mohon maaf nih ke Pak Lila, udah lama off ini dari LinkedIn. Nggak apa-apa Pak Tafani. Monggo Pak Lila. Ya, terima kasih. Mbak, singkat aja ke Pak Lalu apa? Oh, silakan. Ya, tahun lalu kan kami kesulitan untuk memasukkan nilai mahasiswa KKN, ya Pak Lalu. Kata teman-teman ada mekanisme baru, ya, untuk memasukkan nanti supaya kami lebih mudah. Ya, terima kasih Pak Lalu. Terima kasih Pak Lila. Ini memang apa namanya beban kami itu banyak banget, ya kemarin, karena ternyata mahasiswa banyak sekali yang melakukan pengambilan SKS MK KKN tematik. Di ini kami udah mulai, Pak Lila. Jadi 1 minggu yang kemarin kita sudah persiapan gitu, ya, dengan vendor. Kita sekarang menyiapkan sistemnya sendiri, Pak Lila. Jadi karena mahasiswanya banyak, jauh lebih banyak dari dosen, jadi dia perlu apa namanya SIM pengelolaan tersendiri yang tidak hanya merekam prosesnya, tapi juga luaran-luaran termasuk nilai gitu, ya, itu harus tersimpan di sana secara baik, sehingga jika ada delay gitu, ya, karena aktivitas ini memungkinkan ada delay antara pelaksanaan aktivitas dengan pengambilan nilai, itu nanti kita tidak akan kesusahan gitu, ya. Ada yang ngambil sekarang gitu, ya, tapi aktivitasnya sekarang gitu, ya, tapi ngambil FRS-nya 2 tahun kemudian misalkan. Itu kalau terjadi pergantian apa namanya pengelola, itu saya kira akan aman jika kita memiliki sistem yang baik. Begitu Pak Lila. Jadi kami mohon maaf, jadi memang 3 semester terakhir ini memang
agak belepotan ya mengelola KKN-nya. Dan alhamdulillah sama Pak WR3 juga kami dikasih 1 unit khusus di DRPM sekarang, unit pengelolaan KKN dan proyek kemanusiaan khusus untuk MBKM terkait APMAS ya. Jadi ada Pak Fendi gitu yang akan banyak sekali nanti membantu kita untuk APMAS yang dilakukan oleh mahasiswa. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Lalu, Pak Taufani, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lila. Mohon maaf Bapak Ibu jika layanan kami ya, khususnya tadi untuk yang terkait juga dengan MBKM ini, luar biasa ini dinamika di MBKM ini. Dan kita dititipi 3 MBKM ya, 3 kegiatan MBKM yang ada di koordinasi di RPM ya. Staf kita juga terbatas sehingga memang banyak yang harus kita optimalkan khususnya dari sisi layanan platform digital ya untuk layanannya ini, sehingga harapannya ke depan layanan untuk mahasiswa dan dosen ya khususnya untuk MBKM tadi semakin baik ya. Kemarin kita juga sempat melewati ini ya Pak Jailani ya, Pak Agung ya, IKU, pengisian IKU nasional yang berkaitan dengan IKU 2 khususnya tadi itu. Oke, mohon maaf Pak Lilah misalkan ada yang kurang berkenan ya. Ya, terima kasih Pak Tafani ya Pak. Baik Bapak Ibu, saya kira bisa kita cukupkan. Mohon maaf ini menyita waktu cukup lama dari Bapak Ibu, ini sampai lebih 20 menit ya. Kami sampaikan terima kasih telah berkenan memenuhi undangan kami ya, dan semoga nanti misalkan ada masukan ya, tentunya akan kami catat dan kami perhatikan. Barangkali nanti itu adalah suatu usulan yang positif Bapak Ibu. Di sisi penelitian maupun APMAS, saya kira kita semua sepakat ya, khususnya di penelitian tadi secara jurnal memang naik ya, tapi yang di sisi proceeding kita turun ya. Kita juga banyak sekali yang harus kita benahi ya. Kita selama 2 tahun ini memang jika Bapak Ibu perhatikan itu fokus pada kualitas ya, fokus pada kualitas sehingga luarannya ini adalah H2 dan memang secara hasil yang kita sampaikan Q1 Q2 kita memang 70% ya, itu semakin naik Bapak Ibu ya. Tapi ternyata secara kuantitas kita lupa ya, memang perlu dikejar juga di situ. Nah, harapannya nanti dari pendanaan yang kita alokasikan ulang ya, khususnya dengan mitra itu kita harapkan banyak meningkatkan publikasi, karena satu luaran itu bisa mendapatkan 2 ya, 1 anggaran 2 luaran, seperti itu Bapak Ibu. Di sisi APMAS ini luar biasa, juga ada beberapa informasi baru ya, tidak hanya di penelitian, APMAS juga inisiasi flagship ya, dan di situ bahkan kalau bisa itu sudah, kalau sampaikan Pak Jalani tadi sudah ada mitra dari eksternal ya, dan itu harapannya adalah sebentar lagi bisa dihilirkan. Saya kira kemarin dari informasi-informasi ini luar biasa ya. Banyak sekali ya kawan-kawan yang di pusat kajian ini mulai bergerak untuk hilirkan produk-produknya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kami. Silakan jika ada yang ingin disampaikan di luar sesi ini bisa melalui saya, Pak Agung maupun Pak Jalani. Kami doakan semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang dalam keadaan isoma segera sehat dan dapat beraktivitas kembali. Kami cukupkan. Assalamualaikum. Oh iya. Ada Pak Eko. Ini monggo. Mohon maaf ada Pak WR4 ini. Pak WR 4. Monggo Pak WR. Pak Eko apa Pak Eko? Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Ini ngapunten, saya kebetulan Pak Eko rapat di ruang saya gitu ya, terus saya enggak buka laptop ini pas Pak Eko-nya enggak ada, saya buka komputer yang saya pakai. Jadi materi sekali ini saya mohon maaf tadi pas saat pembukaan masih di makam suaminya Bu Nani, jadi tidak bisa membuka, tapi intinya saya terima kasih sekali pada Ibu Bapak sekalian terkait penelitian ini ya. Kami berharap
dana penelitian ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Ibu Bapak sekalian, sehingga target-target penelitian kita bisa meningkat, produk-produk inovasi yang memang kita harapkan ada juga bisa kita tingkatkan, dan juga tadi secara jumlah memang publikasi kita menurun, jadi harapannya juga ada peningkatan publikasi yang kemarin sempat menurun ya. Memang alhamdulillah kita jumlah Q1 Q2-nya naik, namun international publication yang masih dilihat baik itu Q3 Q4 ataupun international conference kita menurun. Jadi semoga saja bisa lebih baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya bahwa kita di samping ini kan ada juga anggaran untuk penelitian nanti dari unit dan juga HDP, nanti tentunya lewat dari klaster-klaster inovasi dengan produk-produk inovasi yang Bapak Ibu sekalian sudah miliki, nanti tentunya bisa juga ikut melakukan penelitian yang berbasis produk inovasi melalui dana-dana ADP yang nantinya juga akan kita rilis. Jadi ini sekarang adalah dana dari ITS pusat, kemudian nanti dari unit, dan dari ADP juga tentunya ada yang bisa kita manfaatkan bersama. Ya, saya kira itu saja. Oh ya, ini informasi ya. Mungkin Bapak Ibu yang posisinya berada di dekat kampus, Pak, jenazah Pak Supani insya Allah ini akan dibawa ke Manarul Ilmi, akan disolatkan sebentar di parkiran seperti tadi malam, kemudian akan langsung dibawa ke Putih. Ya, matur suwun Bapak Ibu sekalian, ngapunten ini tadi joinnya terlambat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WR ya, atas sambutan sekalian penutup. Ya, kami memahami ini kondisi pandemi ya, luar biasa ini dalam 2 hari terakhir ini ada berita yang mengejutkan gitu ya. Ini semoga semuanya Bapak Ibu sehat ya. Gitu. Baik, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.